So, hello everybody in Indonesia. I'm very happy to send you a short message, even though I'm not there with you physically. I'm there with you with all my heart. I know that Indonesia is not only a great country but also a great footballing country, that there are, I don't know how many hundreds of millions of football fans, and kali ini saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Dan di sini pun saya melihat ya teman-teman, ada beberapa hal yang memang menjadi kebanggaan ya. Di sini pagi-pagi sudah mendapatkan kabar gembira mengenai kita mendapatkan tuan rumah Piala Dunia U17 yang kemungkinan besar akan diselenggarakan ya, karena ini belum diumumkan secara resmi untuk jadwalnya di antara bulan 9 sampai bulan 11 nanti. Namun yang jelas ini menjadi hal yang sangat bagus karena memang Indonesia ini memiliki apa ya, bisa dibilang hal-hal yang memang menjadi catatan minus dipandang oleh beberapa negara. Salah satunya adalah ya kita ketahui ya, ada beberapa negara yang memang saat itu memberikan apa ya, respon negatif kepada Indonesia ketika Indonesia gagal untuk menjadi host Piala Dunia, seperti Jepang dan juga lainnya kurang respect terhadap Indonesia. Nah, namun ini menjadi hal yang sangat luar biasa. Mengapa demikian? Karena ketika hal negatif itu datang dan PSSI itu berhasil untuk menyembuhkan luka tersebut. Nah, ini menjadi hal yang sangat luar biasa menurut saya, karena dengan adanya Piala Dunia U17 itu membuat Indonesia lagi-lagi itu dipandang dunia sebagai negara yang tidak kacau balau. Dan ini memang menjadi sikap kesatria bagi PSSI untuk menebus kesalahan Piala Dunia U20 yang gagal kemarin. Nah, oke. Di sini saya akan memfokuskan pembahasan ini tentang potensi atau kerangka tim untuk di Piala Dunia U17 ini. Tentu dengan persiapan Piala Dunia U17 yang menurut saya akan dikejar oleh PSSI dengan target-targetnya, ini menjadi hal yang sangat luar biasa. PSSI pun saya yakin tidak hanya menargetkan timnas U17 itu hanya menjadi host saja atau tuan rumah. Ini akan banyak sekali yang akan digali oleh PSSI. Salah satunya adalah bagaimana membenahi di sisi pelatih, karena kita belum tahu siapa yang akan ditunjuk. Nah, kemudian ada beberapa lagi seperti pemilihan pemain. Nah, menurut saya pemilihan pemain ini yang menurut saya akan sangat seru untuk dibahas. Nah, kita sekarang ya masih memiliki para pemain-pemain muda yang memang saat ini masih berada di Inggris. Nah, ini menurut saya inilah yang akan diturunkan oleh pelatih timnas U17 nanti sesuai dengan data yang sudah ada. Kita ketahui bahwa Indonesia itu pernah ya mengikuti kualifikasi Piala Asia U17 yang diselenggarakan di Pekansari beberapa waktu lalu, dan Indonesia tergabung dalam grup B, ada Malaysia, Arab Saudi, Palestina dan juga Guam. Secara permainan Indonesia sangat bagus sekali. Indonesia berhasil menang 3 kali dan imbang 1 kali, menang 2 kali, kemudian imbang 1 kali dan juga kalah 1 kali. Nah, ini dari segi performa Indonesia sangat luar biasa. Bahkan di 3 pertandingan ya, 3 pertandingan awal sebelum 1 pertandingan akhir, Indonesia mampu untuk menjadi peringkat 1 di grup tersebut di kualifikasi. Namun apa daya, kita harus kalah di pertandingan terakhir dengan skor yang sangat telak, yakni 5-1. Itu yang membuat timnas Indonesia harus terpaksa duduk di peringkat 3 dan membuat kita tidak lolos di Piala Asia U17. Nah, saat ini kuota timnas kita atau kuota tim dari Piala Dunia kali ini adalah 24 host Indonesia, dan 4 lagi kita akan menunggu negara dari Asia. Untuk 20 itu sudah ada ya, dan itu memang tidak ada negara Israel. Jadi FIFA lebih yakin lagi bahwa Indonesia ini bisa menjadi tuan rumah yang baik. Nah, kemudian daripada itu teman-teman, kita
kita masih memiliki beberapa pemain-pemain keturunan yang memang nanti bisa untuk dipanggil oleh pelatih yang akan ditunjuk oleh PSSI nantinya, entah itu Indra Safri ataupun Bima Sakti atau mungkin Sintayong, dan juga atau mungkin lagi pelatih baru yang akan ditunjuk oleh PSSI. Nah, ini tidak menutup kemungkinan itu terjadi karena kita masih memiliki persiapan. Nah, kemudian dari segi potensi kita mendapatkan pemain keturunan, ini yang menurut saya akan sangat bagus. Mengapa demikian? Ya, kita masih memiliki banyak sekali. Saya mengutip dari data yang dilakukan oleh Diaspora. Diaspora itu masih memiliki kurang lebih 184 pemain keturunan yang saat ini bermain aktif. Nah, saya ulangi, yang saat ini bermain aktif di Eropa atau di luar negeri. Nah, artinya memang kita masih memiliki pilihan yang sangat banyak untuk di level kelompok umur. Nah, ini menjadi hal yang sangat bagus karena untuk menjadikan Indonesia dan juga Indonesia bersaing di Piala Dunia, ini kita harus memiliki performa dan juga skuad yang sangat matang dan mendalam. Nah, ini menjadi hal yang bagus. Saya akan ambilkan contoh saja di sini, satu contoh pemain keturunan yang usianya masih di bawah 18 tahun, yakni ada Han Wilhoefking dari dari Tottenham Hotspur. Nah, dia adalah pemain inti di tim U17 dan juga tim U21 Tottenham Hotspur. Dengan posisinya sebagai gelandang serang ya, kemudian dia juga bisa ditempatkan sebagai defensive midfielder ataupun dia central midfielder di gelandang bertahan ataupun di gelandang tengah. Ini memang menjadi keberkahan tersendiri ya. Kita tidak tahu saat ini dirinya memang belum fokus terhadap negara. Karena dia saat ini ayahnya memang memiliki kedekatan sangat bagus karena pernah tinggal di Jogja dan juga Jakarta. Kemudian ibunya ini asli China, dan kita melihat untuk saat ini China pun juga belum tentu dia lolos di Piala Dunia U17 ini. Dan kita melihat bahwa sebenarnya Indonesia masih memiliki peluang sangat besar untuk mendapatkan pemain Tottenham Hotspur ini. Dengan adanya event Piala Dunia, ini bisa menjadi momen bagi Diaspora dan juga PSSI untuk bisa mendapatkan pemain-pemain keturunan tersebut. Salah satunya adalah Han Wilhoefking dari Tottenham Hotspur. Nah, apakah kita terlalu optimis? Jawabannya, kita harus selalu optimis karena memang ini menjadi gambaran umum nanti skuad timnas Indonesia. Dan yang sangat poin pentingnya lagi, selain beberapa pemain keturunan yang memang akan menjadi bagian timnas nanti, saya melihatnya ini akan menjadi kerangka untuk timnas Indonesia di masa yang akan datang 5-10 tahun untuk yang saat ini akan berlaga di U17 Piala Dunia ini akan menjadi kerangka bagi timnas Indonesia nanti. Nah, mengapa demikian? Karena kita ketahui saat ini untuk di timnas U23 kita bilang alumni untuk timnas U20 kemarin itu semuanya udah style sekali dan semuanya sudah dipersiapkan untuk di U23. Nah, artinya kita sudah untuk regenerasi U23 itu sudah tidak ragu lagi. Nah, kemudian untuk Witan dan juga Rizky Ridho, kemudian Ramadan Sananta ya, itu akan diorbitkan, dan memang sebagian dari U23 itu sudah diorbitkan. Dan di U20 saat ini ada sosok Ronaldo Kuate, kemudian Rabani Tasnim, kemudian ada kiper Dava Fasya dan juga beberapa pemain-pemain lainnya. Artinya kita sudah yakin dengan pemain-pemain tersebut. Kemudian untuk di U17 nanti kita akan melihat beberapa pemain-pemain yang sangat luar biasa yang akan bergabung bersama timnas. Saat ini berada di Inggris banyak sekali untuk mengikuti program Garuda Select. Kemudian juga ada beberapa pemain yang sudah mulai tampil reguler bersama tim BRI Liga 1, dan ini memang sangat luar biasa menurut saya. Mungkin ini akan menjadi skuad yang dari 3 generasi ya, dari timnas U17, kemudian U23
U20 atau U23, kemudian senior, ini semua sudah hidup teman-teman. Dalam artian sudah hidup, perkembangannya terlihat sekali. Nah, lagi-lagi ini adalah dari hasil kerja keras yang dilakukan oleh PSSI dan juga seluruh pecinta sepak bola nasional yang memang mendukung penuh bagaimana prestasi timnas. Nah, teman-teman, kita sudah membahas semuanya mengenai kerangka timnas, kemudian beberapa hal yang memang sangat luar biasa perkembangan dari sepak bola nasional. Tentu kita harus bisa juga harus bisa melihat ke bawah terlebih dahulu. Bahwa sebenarnya proses yang sudah dilakukan oleh PSSI ini sudah berada di garis yang benar, dan kita akan melihat lagi bagaimana nantinya perkembangan timnas Indonesia di bawah pelatih Shin Tae-yong ini untuk di level senior, kemudian Indra Safri di level U23, dan kita akan melihat pengumuman dari PSSI siapa yang akan menjadi pelatih timnas Indonesia di U17 ini. Yang jelas ini menurut saya ya, Erick Thohir tidak akan menargetkan Indonesia hanya menjadi host saja dan mencari pengalaman saja. Karena kita ketahui untuk orang yang memang suka dengan bola ataupun pecinta sepak bola, dia akan memiliki target yang jelas. Dan menurut saya Erick Thohir akan memberikan target kepada timnas U17 karena secara langsung permainan timnas Indonesia di kualifikasi itu tidak jelek. Di Piala Asia ya, ini kualifikasi Piala Asia yang saya maksud, tidak sama sekali jelek. Hanya kita salah dalam mengatur strategi di akhir pertandingan saat melawan Malaysia sehingga kita harus kalah 5-1. Nah, menurut saya ini menjadi hal yang sangat luar biasa dan patut kita tunggu. Apa strategi yang sangat luar biasa dari Erick Thohir yang akan dilakukan oleh Erick Thohir? Nah, ini menjadi hal yang sangat kita tunggu. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman tentang timnas Indonesia saat ini? Apakah kalian yakin Indonesia nantinya akan mampu untuk bisa bersaing di Piala Dunia U17? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.